Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya, jilid 2D. Kali ini kita masih di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Dan akan kita lanjutkan di tema 8 subtema 4 ya adik-adik sekalian. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Langsung saja ya, kita mulai dari pembelajaran yang pertama ya. Untuk subtema 4 itu menjaga keselamatan di perjalanan ya. Di sini untuk pembelajaran pertama dimulai muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital pada teks percakapan ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan penggunaan huruf kapital ya. Jadi selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Kita lihat di sini ya. Ya, ini. Ayo kita berangkat, kata ayah lah, nih awal kalimat. Nah, dalam petikan langsung juga harus kita gunakan huruf kapital. Misalnya lagi nih, ibu berpesan, jangan jajan sembarangan. Nah, J-nya ini di awal petikan langsung ya, awal kalimat petikan langsung juga harus kita gunakan huruf kapital. Nah, itu ya adik sekalian ya, untuk materinya. Sekarang kita ke ayo berlatih ya. Ini untuk cerita Siput yang Malang bisa dibaca sendiri ya adik sekalian ya. Intinya untuk penggunaan huruf kapital selain nama orang juga digunakan pada awal kalimat petikan langsung. Di sini ayo berlatih halaman 164 ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut ya. Ini ada 5 kalimat, kemudian kita diminta menemukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat di atas. Tuliskan kembali kalimat tersebut di buku tugasmu ya. Di buku tugasmu gunakan huruf kapital yang tepat. Ini nomor 1. Kamu harus memakai helm, kata ayah. Nah, ini harusnya K-nya menggunakan huruf kapital. Ini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, untuk yang nomor 1 ya. Jadi kamu harus memakai helm, kata ayah. Jadi K-nya ini kita gunakan huruf kapital. Lanjut yang nomor 2. Made bertanya, di mana ayah letakkan helmku? Nah, M-nya ini awal kalimat harus huruf kapital ya. Selain itu ini juga nama orang harus kapital. Kemudian di mana, D-nya ini juga harus menggunakan kapital karena awal kalimat petikan langsung ya. Dari sekalian ya, ini kira-kira untuk yang jawaban benar seperti ini ya. Made bertanya, M-nya kapital. Di mana ayah letakkan helmku? Nah, D-nya ini juga kapital. Nomor 3. Ayah membeli jaket, kata ayah. Nah, ini berarti A-nya harusnya kapital. Kita lihat di sini ya, nomor 3. Ayah membeli jaket, kata ayah. Ini ayahnya sudah, A-nya sudah saya ganti dengan huruf kapital. Nomor 4. Ibu berkata, hati-hati di jalan. Nah, ini awal kalimat jangan lupa menggunakan kapital ya. I-nya ini kapital. Kemudian awal petikan langsung ini hanya juga harusnya kapital nih. Saya tuliskan seperti ini. Ibu berkata, I-nya kapital. Hati-hati di jalan, hanya juga kapital. Kemudian nomor 5. Pak polisi berkata, menyeberanglah di zebra cross. P-nya ini harus kapital karena awal kalimat. Kemudian M-nya awal kalimat petikan langsung juga harus kapital. Di sini nomor 5. Jadi Pak polisi berkata, menyeberanglah di zebra cross. P-nya kapital, M-nya juga kapital. Ini adik-adik sekalian ya, kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu untuk disalin. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya. Ada muatan SBDP ya. Ini membuat hiasan kelinci ya. Jadi hiasan itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk memperindah ruangan ya, supaya lebih indah kita berikan hiasan. Nah, ini untuk membuat hiasan kelincinya ini bisa digunakan kertas warna-warni ya adik sekalian ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya.
Ini dengan menggunakan kertas warna kemudian digunting sesuai pola. Dan tentunya saat menggunting harus berhati-hati lah. Di sini ada keterampilan kinerja produk ya, bagaimana cara membuat hiasan kelinci ya. Adik-adik bisa dipraktekkan ya, alat dan bahannya tadi seperti ini, kemudian langkah-langkahnya ya. Bisa dibaca sendiri ya adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan matematika. Di sini tentang kesetaraan satuan waktu ya, bulan dan hari. Oke ya. Jadi selain kita sudah mempelajari tentang menit, jam ya, hari, minggu ya, kemudian di sini adalah bulan dan hari ya. Jadi satu bulan itu ada 30 hari. Nah, nih contohnya misalnya ya. 2 bulan itu sama dengan berapa hari? Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Nenek akan tinggal di rumah Fitri selama 5 bulan. Berapa hari nenek akan tinggal di rumah Fitri? Oke ya, di sini. Nah, 2 bulan. Kalau 1 bulan tadi 30 hari, maka 2 bulan sama dengan 2 kali 30 hari sama dengan 60 hari. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B sama ya, 5 bulan. Berarti kalau 1 bulannya 30 hari, berarti 5 bulan berarti 5 kali 30 hari. Nah, ini untuk yang B. Penjelasannya di sini ya, 5 kali 30 hari 150 hari, karena soal cerita harus kita tuliskan jadi ya. Jadi nenek akan tinggal di rumah Fitri selama 150 hari ya. 5 kali 3, nolnya kita simpan ya, 15, nolnya kita tempelkan lagi jadi 150. Lanjut ke ayo berlatih ya. Di sini ada 2 nomor ya. Untuk yang nomor 1 ada 4 soal. Ini sama kayak contohnya tadi ya. Jadi 3 bulan sama dengan berapa hari? Nah, berarti 1 bulannya 30 hari, maka 3 kali 30 ya, ini yang A. 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari ya. Kemudian untuk yang B ini ada 4 bulan, yang C 6 bulan, yang D 9 bulan. Oke ya, yang B 4 bulan berarti 4 kali 30 hari sama dengan 120 hari. Yang C 6 bulan berarti 6 kali 30 hari 180 hari. Yang D 9 bulan berarti 9 kali 30 hari yaitu 270 hari. Itu untuk yang nomor 1 adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, ini soal cerita. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Yang A, Jonas dan keluarganya tinggal di Jalan Kecapi. Mereka baru tinggal di sana selama 5 bulan. Sudah berapa hari Jonas dan keluarganya tinggal di Jalan Kecapi? Kita hitung dulu ya. 5 bulan itu ada berapa hari? Berarti 5 kali 30 hari ya. Caranya seperti itu. Oke, ini. Jadi kita hitung dulu harinya ya. 5 kali 30 hari sama dengan 150 hari. Nah, karena soal cerita jangan lupa kita tuliskan jadi ya. Jadi Jonas dan keluarga tinggal di Jalan Kecapi sudah 150 hari. Itu untuk yang nomor 2A. Lanjut untuk yang B. 7 bulan lagi siswa kelas 2 akan mengikuti ulangan semester. Berapa hari lagi siswa kelas 2 akan mengikuti ulangan semester? Nah, ini ada 7 bulan ya. 7 bulan itu ada berapa hari ya? 7 kali 30 ya. Hasilnya 210 hari ya. Jadi siswa kelas 2 akan mengikuti ulangan semester 150 hari lagi. Itu untuk soal nomor 2A dan B ya adik-adik sekalian ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 ya, dimulai dengan muatan bahasa Indonesia. Masih penggunaan huruf kapital ini pada nama tempat ya. Kalau tadi untuk awal kalimat petikan langsung ya. Nah, ini. Jadi selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Nah, ini contohnya ini. Pasar itu ramai setiap pagi ya. Pasar ya, selain awal kalimat dia juga nama tempat ya. Kemudian Dedi membaca buku. Paman datang dari Bandung ya. Bandung ini berarti nama tempat ya. Misal dari Bandung, Semarang, Surabaya, ini harus menggunakan huruf kapital. Lani membeli kapur di Toko Harapan ya. Toko Harapan ini nama tempat, maka T-nya sama hanya menggunakan huruf kapital. Nah, ini selanjutnya di Ayo Berlatih ada sebuah cerita ya dengan judul Raja Parkit yang Cerdik. Nah, di sini ya perintahnya tuliskan kembali kalimat-kalimat tersebut dalam buku tulismu.
tuliskan dengan menggunakan huruf kapital yang tepatnya. Jadi di sini masih terdapat kesalahan ya, yang harusnya ditulis kapital tidak ditulis kapital. Nah, ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Zaman dulu di sebuah hutan tinggal seekor raja burung parkit dengan rakyatnya. Ini awal kalimat harusnya menggunakan huruf kapital ya. Kemudian, namun suatu hari, lah ini juga ya, harusnya kapital tapi ini ditulis tidak kapital N-nya ya. Namun suatu hari datanglah seorang pemburu yang ingin menangkap burung parkit bersuara merdu untuk dijual di kota. Nah, aku akan mengoleskan perkat di dahan pohon sebagai perangkap. Nah, A-nya ini harusnya kapital ya. Kata pemburu. Lah ini juga harus dikasih petikan langsung ya. Awal kalimat petikan langsung jelas ini harus kapital ya. Kemudian, raja, banyak burung parkit terperangkap di dahan pohon. Ini R-nya juga harus kapital ya. Lapor seekor burung parkit pada raja parkit keesokan harinya ya. Raja parkit ini juga R-nya harus kapital, P-nya juga kapital ya. Ini tidak hanya nama orang ya, ini gelar raja, ini juga sebutan. Ini juga bisa misalnya si pemburu ya, misalnya si parkit, itu juga harus menggunakan kapital. Mendengar itu raja parkit pun segera mencari cara untuk membebaskan rakyatnya. Ketika pemburu datang, K-nya harus kapital karena petikan langsung ya. Janganlah bergerak, ia akan mengira kalian mati dan melepaskan kalian. Saat itu kalian harus segera terbang. Nah ini, iya. Awal kalimat harus kapital ya, setelah titik. Kemudian saat ini juga harus kapital. Ucap raja parkit. Rakyat parkit pun mengikuti rencana raja dan berhasil selamat dari pemburu. Oke. Ini sudah saya tuliskan yang sudah mana yang harus menggunakan kapital dan mana yang tidak. Oke, adik-adik sekalian ya, bisa dilihat di sini. Raja parkit yang cerdik. Nah ini. Zaman dulu di sebuah hutan, nah ini sudah saya tuliskan ya, mana yang kapital mana yang tidak. Tinggal seekor raja burung parkit dengan rakyatnya. Titik. Mereka tinggal dengan damai di dalam hutan. Namun suatu hari datanglah seorang pemburu yang ingin menangkap burung parkit bersuara merdu untuk dijual di kota. Aku akan mengoleskan perkat di dahan pohon sebagai perangkap, kata pemburu. Raja, banyak burung parkit terperangkap di dahan pohon. Lapor seekor burung parkit pada raja parkit keesokan harinya. Raja parkit ya, R sama P-nya harus kapital. Mendengar itu, raja parkit pun segera mencari cara untuk membebaskan rakyatnya. Ketika pemburu datang, awal kalimat petikan langsung ya, kapital. Janganlah bergerak, ia akan mengira kalian mati dan melepaskan kalian. Nah ini awal kalimat ya, harus kapital. Saat itu kalian harus segera terbang, S-nya juga kapital awal kalimat. Ucap raja parkit. Lah ini sebutan juga harus kapital ya, ini titik. Rakyat parkit pun mengikuti rencana raja dan berhasil selamat dari pemburu. Awal kalimat harus menggunakan kapital. Itu adik-adik sekalian ya, untuk halaman 167 membenarkan ya istilahnya ya, atau memperbaiki kalimat yang harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke muatan PPKN di sini tentang pentingnya menjaga persatuan ya. Nah, kita masih ingat ya, semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di masa kemerdekaan, semboyan ini digunakan untuk mengubarkan semangat perjuangan para pahlawan, adik-adik sekalian ya. Jadi semboyan ini mengajarkan kita mengenai pentingnya persatuan yang juga harus kita jaga dimanapun kita berada. Nah ini di sini ada buah gambar ya. Kita diminta menunjukkan sikap yang dapat diterapkan agar kegiatan yang ditunjukkan pada gambar dapat berjalan dengan baik ya. Ini ya, misalnya kerja bakti di sekolah. Kita harus menumbuhkan sikap apa? Yang pertama, nah tentunya sikap yang harus kita terapkan yaitu ini sudah saya tuliskan, yaitu persatuan dan kerjasama ya. Jadi kalau bersatu dan saling kerjasama maka pekerjaan akan cepat selesai ya, itu ya, dan hasilnya juga pasti bagus. Kemudian untuk yang kedua ini ada sedang berdiskusi ya, berdiskusi. Nah maka sikap yang dapat diterapkan pada saat diskusi, nah ini yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain, jelas ya. Jadi kalau
ada temannya yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian kerjasama, dan yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mungkin kalau mau ditambah lagi ya, melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya, dengan tentunya tidak terpaksa ya, itu mau melaksanakan hasil keputusan musyawarah atau hasil kesepakatan bersama. Nah itu adik-adik sekalian ya untuk halaman 168. Oke. Untuk pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bahas. Untuk pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.